Jatuh, Nih, bangun sakit, tertawa sakit ya? sakit. Buang. Kasih tuh. Enggak, udah buang nggak udah kasih ke. Enggak. Kemana sakitnya? Hilang tuh dia. Sok diri, katanya bangun sakit. Tuh, enak. Jongkok terus aja, gerakan apa kek terserah aja mau Diri jumpa. jongkok, diri jongkok. Heeh. Enggak. Udah enggak? Kemana sakitnya? Enggak, jangan ya, itu ke dia. Insya Allah dibuang ya kita ya. Sini duduk. Udah nggak sakit ya? Ketawa udah nggak sakit ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Jadi kalau bangun dari kursi sakit gitu? Ya. Kalau habis bangun di sekolah? Kalau nggak sekolah? Ya, nggak belajar. Karena jatuh itu ya? Iya. Kok ketawa juga sih, kok sakit? Ketawa sakit? Kita tes ketawa sakitnya ya. Kayak kerejetan gitu ya orang mau dipotong. Kan saya lihatin kok mirip sama Ibu Ika Yustika ya. Tahu ini putrinya gitu ya. Tapi emang Teh Ika, Mama Ika emang masih fit ya? Iya. Masih fit. Kayak ibu. Iya. Bagus sih fit ya. Jadi nggak boros ngeliatnya. Tadi sama ini ponakan ya? Ya alhamdulillah ya. Sehat. Oh tadi sekali kan di sini? Sekali dong. Iya udah. Enak tuh dari sini tuh dia udah benar-benar kayak ngobrolnya nyambung. Tapi pas takut gue udah nggak ada yang bayang-bayang kan? Enggak ya. Ya alhamdulillah udah nggak pernah. Bukan berarti nggak ada masalah, maksudnya secara kesehatannya udah nggak ada masalah yang seperti dikeluhkan awal pertama kesini ya, udah nggak ada ya. Iya. Berarti cuma dari pikiran aja ya, Pak ya? Pikiran semua dasarnya. Gitu sekarang kalian mau ini bawa siapa namanya? Naya. Raya. Raya. Bawa Raya. Kan kalau jatuh bilang sama mama ya. Jangan tahan-tahan, kamu yang ngerasain sakit. Sebenarnya papa tahu kan, soalnya jatuhnya pasti kolam renang ngegeledak. Ya Allah. Terus habis itu, tapi aku nggak bilang kalau ini sakit. Terus pas sakitnya pas akhir-akhir ini doang sakit. duduk. Itu pas kamu masih kecil apa? Enggak. SMP juga. Masih. Pas ini, enggak sih, nggak tahu kapan. Kamu renang mana, Neng? Jam-jam. Oh, jam-jam. Sakit ya? Emang sakit ya? Hah? Ya udah lama nih jatuhnya ya? Iya, lain kali nanti bilang kalau ada apa-apa ke mama. Kalau ke papa tahu, saya kan ke mama bilang juga lagi bisa jatuh gitu. Terserah mau berobat kemana, dia ngerti saraf, segera tangani. Kalau udah seperti ini kan repot, sakit, bangun aja sakit, ketawa aja sakit. Tadi ketawa sakit ya? Nih, penyakitnya, buang, kasih tuh. Enggak, udah buang nggak udah kasih ke. Insya Allah ya. Sok, ketawa apa ketawa? Ketawa. Ketawa sakitnya. Sakitnya ketawa? Enggak. Kemana sakitnya? Hilang tuh dia. Sok diri, katanya bangun sakit. Tuh, enak. Jongkok terus aja, gerakan apa kek terserah aja mau Diri jumpa. jongkok, diri jongkok. Enggak. Udah enggak? Kemana sakitnya? Enggak, jangan ya, itu ke dia. Insya Allah dibuang ya kita ya. Sini duduk. Udah nggak sakit ya? Ketawa udah nggak sakit ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Tuh ya, kalau ada apa-apa ngobrol sama mama ya. Jangan bawelnya di luar. Itu di rumah harus ngobrol sama mama. Gitu ya, ada apa ngobrol, ada keinginan apa ngobrol, ada keluhan apa ngobrol. Bukan kita ngeluh untuk menyerah, tapi untuk apa? Untuk mengadu bagaimana minta solusi. Karena kita sebagai anak harus terbuka dengan orang tua. Seperti itu ya. Ya doakan biar sukses ya. Insya Allah artinya harus berbakti pada kedua orang tua ya. Mulai sama mamanya. Justru ditanyain sama Pak Ustadz tadi.
Nih gimana katanya ini kalau ngomongnya ngegas mulu sama mama nih. Ini bawaan karakter, makanya nggak boleh sama orang tua tuh, nggak boleh nada tinggi, nggak boleh marahan. Kalau ada sesuatu memang harus kita sabar, ada sesuatu yang kita keinginan kita harus sabar sampaikan. Kalau belum dituruti ya kita butuh proses waktu gitu. Nanti juga kalau udah sukses mah buat diri sendiri juga mau beli apa aja bebas gitu, pengen apa. Karena penting fokus belajar ngaji tuh, berbuat baik pada orang tua seperti itu. Cara berbuat baik seperti apa? Kita nggak bikin kesel aja, nggak nada tinggi aja, nggak marah, itu udah senang orang tua. Apa aja pasti dikasih kalau kita yang baik. Allah tuh begitu sama hambanya, walaupun Allah tahu nih keinginan hambanya itu banyak gitu kan, tapi kita cari perhatian terus sama Allah begitu, caper lah gitu, sholat berbuat baik segala macam, walaupun Allah tahu ini caper, tapi nggak masalah. Orang tua pun begitu, orang tua pun tahu misalkan ini anak caper, bantu nyuci piring, mama capek belum kerja, dia dilus dulu gitu. Walaupun tahu nih pasti ada keinginan sama, tapi kalau hatinya udah seneng, walaupun orang tua ibu itu tahu anaknya caper, pasti dikasih. Kan hatinya seneng lah, kita nggak boleh bikin hati kesel, bikin kesel hati orang tua. Ya mau sukses nggak dunia akhirat, insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Amin. Tahu nggak sakit udah kan? Kak,